Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sariayu Anggreni dari kelas 11 MIPA 2 ingin membahas materi fisika bab 5 suhu dan kalor. Kita masuk pada bagian A, suhu. Pada pelajaran kelas 10 sudah dijelaskan bahwa alat ukur suhu adalah termometer. 1. Termometer. Termometer bekerja dengan memanfaatkan perubahan sifat-sifat fisik benda akibat perubahan suhu. Zat cair yang umum digunakan dalam termometer adalah raksa. Mengapa? Karena raksa memiliki keunggulan, yaitu A. Pengukurannya lebih teliti, B. Mengukur suhu rendah ke tinggi dan memiliki titik beku minus 39 derajat Celcius serta titik didih 375 derajat Celcius. C. Dapat memantulkan cahaya. 2. Skala suhu. Dalam pengukuran suhu terdapat 4 skala, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dengan adanya perbedaan dalam pengukuran suhu, coba perhatikan gambar termometer X dan Y di bawah ini. Pada gambar termometer X dan Y berlaku perbandingan delta X per delta X0 sama dengan delta Y per delta Y0, di mana delta X adalah selisih antara skala yang ditunjukkan termometer X dengan titik tetap bawah termometer X. Delta X0 adalah jumlah skala pada termometer X. Delta Y adalah selisih antara skala yang ditunjukkan termometer Y dengan titik tetap bawah termometer Y. Dan delta Y0 adalah jumlah skala pada termometer Y. Untuk melakukan konversi skala suhu, kalian dapat mempelajari atau memahami rumus-rumusnya. Kita masuk pada bagian B, yaitu pemuaian zat. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Coba perhatikan bingkai kaca jendela ini. Apa yang kamu temukan? Ya, benar. Kamu menemukan celah pada bingkai jendela tersebut. Fungsi dari celah pada bingkai jendela adalah sebagai tempat pemuaian kaca sehingga kaca tidak pecah. Pemuaian kaca dapat terjadi ketika siang hari maupun malam hari. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemuaian adalah suhu. Suhu berperan penting dalam pemuaian suatu zat. Adapun jenis-jenis pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat terbagi menjadi 3, yaitu muai panjang, muai luas, dan muai volume. Muai panjang terjadi pada benda panjang, yang dimana persamaannya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa dikali delta T, yang dimana alfa adalah koefisien muai panjang, L0 adalah muai mula-mula, L0 adalah panjang mula-mula, delta T adalah perubahan suhu. Delta A itu adalah perubahan panjang, maka rumusnya adalah delta L sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. Muai luas terjadi pada benda keping. Persamaannya delta A sama dengan delta 0 dikali beta dikali delta T, yang dimana beta adalah koefisien muai luas. Hubungan antara beta dan alfa adalah beta sama dengan 2 kali alfa. Rumus dari delta A adalah delta A sama dengan luas akhir dikurang luas awal. Begitupun dengan delta T atau perubahan suhu, delta T sama dengan suhu akhir kurang suhu awal. Serta muai volume atau ruang terjadi pada benda volume atau fluida. Persamaannya delta F sama dengan V0
dikali gamma dikali delta T, yang dimana gamma adalah koefisien muai volume dan hubungan antara gamma dan alfa adalah gamma sama dengan 3 kali alfa. Rumus volume cairan yang tumpah. Volume tumpah sama dengan volume cairan dikurang volume wadah. Kedua, pemuaian zat cair. Coba perhatikan air yang mendidih. Saat kamu sedang memasak air di dalam panci, maka panci dan air akan sama-sama memuai ketika dipanaskan. Namun, ketika air mendidih, ternyata air akan tumpah. Hal tersebut terbukti bahwa muai air lebih besar daripada muai panci. Atau, untuk mudah diingat, muai zat cair lebih besar jika dibandingkan dengan muai zat padat. Pada peristiwa pemuaian air sedikit berbeda karena ketika dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volume air ternyata menyusut dan mencapai volume minimal serta kerapatan maksimal pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah melampaui suhu 4 derajat Celcius, volume air akan memuai apabila dipanaskan. Perilaku aneh air tersebut dinamakan anomali. Apa itu anomali? Anomali berarti ketidakteraturan. Selain air, parafin dan bismut juga merupakan zat yang memiliki sifat anomali ini. 3. Pemuaian zat gas. Sifat gas diantaranya adanya perubahan volume dan selalu mengisi seluruh ruangan. Oleh karena itu, apabila gas dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Contohnya yaitu balon udara. Untuk lebih mengetahui koefisien muai yang mendekati suhu kamar, kalian dapat melihat tabel 5.1 di bawah ini. Kita masuk pada bagian C, pengaruh kalor pada zat. Apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari suatu zat ke zat lainnya. Satuannya dengan diikuti perubahan suhu. Satuannya adalah J atau Joule. Faktor yang mempengaruhi kalor yaitu massa, perubahan suhu, dan kalor jenis. 1. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Secara matematis, kalor jenis suatu zat dapat dituliskan yaitu C sama dengan Q per M kali delta T atau Q sama dengan M kali C kali delta T, yang dimana Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan, M adalah massa benda, delta T adalah perubahan suhu, dan C adalah kalor jenis suatu zat. Adapun rumus kapasitas kalor, saya lupa mencantumkannya dan saya akan menyebutkannya, yaitu rumusnya adalah C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C, yang dimana C adalah kapasitas kalor. Kedua, perubahan wujud zat. Terdapat sejumlah kalor yang dilepaskan atau diserap pada saat perubahan wujud zat, disebut kalor laten atau disimbolkan L. Kalor laten didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya persatuan massa. Rumus kalor laten ketika berubah wujud adalah Q sama dengan kurang lebih M kali L, yang dimana Q adalah kalor yang dilepas atau dibutuhkan, M adalah massa, L adalah kalor laten. Jika kalor laten bertanda positif, maka ia akan membutuhkan kalor. Ketika kalor laten bertanda negatif, maka ia akan melepaskan kalor. Ketiga, asas Black. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah. Prinsip ini merupakan prinsip hukum kekekalan energi.
Hukum kekekalan energi dirumuskan oleh Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1899, dikenal sebagai asas Black. Joseph Black merumuskan perpindahan kalor antara dua benda yang membentuk suhu termal, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, yang dimana Q lepas adalah besar kalor yang diberikan, Q terima adalah besar kalor yang diterima. Kita masuk pada bagian D, perpindahan kalor. Perpindahan kalor terdiri dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 1. Konveksi. 1. Konduksi. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Jumlah kalor tiap detik dirumuskan Q per delta T sama dengan H sama dengan K kali A delta T per L, yang dimana H adalah jumlah kalor yang merambat tiap detik, K adalah koefisien konduksi termal, A adalah luas penampang batang, L adalah panjang batang, dan delta T adalah perubahan suhu. Ditinjau dari konduktivitas termal atau daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang mudah menghantarkan kalor atau panas, misalnya tembaga, aluminium, besi, baja, dan lain-lain. Sedangkan isolator adalah zat yang sulit menghantarkan kalor, seperti kayu, karet, plastik, kaca, kertas, mika, dan lain-lain. Kedua, konveksi. Perlambatan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya, seperti partikel udara, disebut konveksi. Persamaannya yaitu H sama dengan H dikali A dikali delta T, yang dimana H adalah laju perpindahan, H kecil adalah koefisien konveksi termal, A adalah luas permukaan, dan delta T adalah perbedaan suhu atau perubahan suhu. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor pada suatu zat tanpa melalui zat perantara, misalnya seperti pancaran sinar matahari sampai ke bumi melalui hampa udara. Besar kalor yang dipancarkan dinyatakan adalah delta Q per delta T sama dengan E dikali gamma dikali A kali T pangkat 4, yang dimana Q adalah kalor yang dipancarkan benda, T adalah suhu mutlak, E adalah emisitas bahan, gamma adalah tetapan Stefan Boltzmann, dan A adalah luas penampang. Setelah kita mempelajari atau membahas materi suhu dan kalor, sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Suhu udara di ruangan 60 derajat reaumur. Nyatakan suhu tersebut dalam satuan Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Pembahasan: diketahui derajat reaumur sama dengan 60 derajat. Ditanyakan 60 derajat reaumur berapa satuan Celcius, satuan Fahrenheit, dan satuan Kelvin. Untuk mencari satuan Celcius, kita menggunakan rumus TC sama dengan 5/4 dikali TR, yaitu 60 derajat reaumur sama dengan 5/4 dikali 60, hasilnya 75 derajat Celcius. Untuk mencari satuan Fahrenheit, kita menggunakan rumus TF sama dengan 9/4 dikali TR ditambah 32, yaitu 60 derajat reaumur sama dengan 9/4 dikali 60 ditambah 32, hasilnya 167 derajat
Fahrenheit. Dan yang terakhir, untuk mencari satuan Kelvin, kita menggunakan rumus TK sama dengan TC ditambah 273, yaitu 60 derajat reaumur sama dengan T derajat Celcius ditambah 273, yang dimana T derajat Celcius adalah 75 ditambah 273 sama dengan 384 Kelvin. Jadi 60 derajat reaumur, hasil dari 60 derajat reaumur yaitu satuan Kelvinnya 75 derajat, satuan Fahrenheit 167 derajat, dan satuan Kelvinnya 384. Contoh kedua, sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter. Tentukanlah pertambahan panjang kuningan tersebut jika suhunya naik dari 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Diketahui L0 1 meter, delta T 40 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Celsius diubah ke Kelvin maka menjadi 303 Kelvin. Dan alfa kuningan sama dengan 19 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Ditanyakan delta L atau perubahan panjang. Rumusnya delta L sama dengan alfa kuningan dikali L0 dikali delta T sama dengan 19 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin dikali 1 meter dikali 303 Kelvin. Hasilnya 5,76 dikali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kuningan akan bertambah panjang sebesar 5,76 dikali 10 pangkat min 3 meter. Contoh soal ketiga. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dan aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kalor derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalori yang mengalir ke lingkungan. Diketahui M air 0,5 kg, M aluminium 0,5 kg, T air 100 derajat Celcius, T aluminium 25 derajat Celcius, dan C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, C aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan T thermal. Rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. MC air dikali delta T air sama dengan MC aluminium dikali delta T aluminium. 0,5 dikali 4200 dikali 100 dikurang T thermal sama dengan 0,5 dikali 900 dikali T thermal dikurang 25. T thermal sama dengan 87,156 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangan yang dicapai sebesar 87,156 derajat Celcius. Contoh soal keempat. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm kuadrat dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi
termalnya 0,2 kal per ms derajat Celcius. Tentukanlah jumlah kalori yang dirambatkan per satuan luas per satuan waktu. Diketahui L 2 meter, A 20 cm kuadrat, diubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. K sama dengan 0,2 kal per ms derajat Celcius dan delta T 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah H. Rumusnya H sama dengan K dikali A kali delta T per L. 0,2 kal per ms derajat Celcius dikali 2 kali 10 min 3 pangkat min 3 meter kuadrat dikali 50 derajat Celcius per 2 meter dibagi 2 meter sama dengan 0,01 kal per sekon. Jadi jumlah kalori yang mengalir tiap detik adalah 0,01 kal per sekon. Contoh kelima. Sebuah lampu pijar menggunakan kawat wolfram dengan luas 10 pangkat min 6 meter kuadrat dan emisitasnya 0,5. Bila bola lampu tersebut berpijar pada suhu 1000 Kelvin selama 5 sekon, gamanya 5,667 dikali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat Kelvin pangkat 4. Hitunglah jumlah energi radiasi yang dipancarkan. Diketahui T 1000 Kelvin, A 10 pangkat min 6 meter kuadrat, T 5 sekon, E 0,5, gamma 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per M kuadrat Kelvin pangkat 4. Yang ditanyakan adalah Q atau kalori yang dipancarkan benda tersebut. Rumusnya delta Q per delta T sama dengan E dikali gamma dikali A dikali T pangkat 4 atau delta Q sama dengan E dikali gamma dikali A dikali T4 dikali delta T sama dengan 0,5 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per M kuadrat Kelvin pangkat 4 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat dikali 1000 Kelvin pangkat 4 dan dikali 5 sekon sama dengan 14,175 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Jadi jumlah energi radiasi yang dipancarkan adalah 14,175 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Itulah tadi 5 contoh soal dari materi suhu dan kalor. Mohon dimaafkan bila terjadi kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.